Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Tunjukkan Cintamu. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Injil Yohanes 2 ayatnya yang ke-7. Namun, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi. Kami pada hari ini mengucapkan syukur karena Tuhan memberkati kami saat kami beristirahat tadi malam. Dan kami saat ini juga bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan kami sekali lagi. Tuhan, ajarkanlah kami di hari ini supaya kami boleh melihat dengan baik, dengan jelas cinta kasih-Mu yang Engkau wujudkan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan, dan pekakanlah telinga kami, hati kami, mata kami, dan pikiran kami, supaya kami bisa melihat cinta-Mu dalam setiap peristiwa yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Apapun itu peristiwanya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bisa mensyukurinya. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan ingin katakan dalam firman-Mu ini. Ajarkanlah kami juga untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini, syukur ini kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yohanes 2 ayatnya yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah bacaan tentang keponakan Kaisar Jepang yang bernama Putri Mako. Pada tahun 2012, Putri Mako bertemu dengan Keiko Muro. Saat itu mereka sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Internasional Tokyo. Setahun setelahnya, mereka memutuskan untuk berpacaran. Dan setelah berpacaran selama 1 tahun, mereka kemudian memutuskan untuk bertunangan dan menikah. Tetapi rencana itu gagal. Ternyata rencana mereka tidak dapat berjalan dengan mulus. Hal ini dikarenakan status sosial yang mereka miliki. Keiko Muro hanyalah rakyat jelata, sedangkan Putri Mako adalah wanita dari kalangan bangsawan. Ya, keponakan Kaisar Jepang. Meskipun banyak cobaan yang muncul dalam hubungan mereka, serta banyaknya kritikan pedas yang dilontarkan dari banyak pihak kepada Putri Mako, hingga membuat Putri Mako mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Selain itu, Putri Mako juga harus mengeluarkan uang 19 miliar sebagai denda karena menikahi rakyat jelata. Namun pada akhirnya, Putri Mako tetap teguh kepada pendiriannya, yaitu tetap menikahi Keiko Muro, rakyat jelata itu. Pernikahannya akhirnya diadakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sungguh luar biasa bukan? Pilihan hidup Putri Mako ini. Karena cintanya, Putri Mako rela meninggalkan kehidupannya sebagai bangsawan dan menerima semua konsekuensi sebagai resiko dari pilihannya menikahi rakyat jelata. Cinta memang tidak mengenal status sosial. Cinta memang sedahsyat itu. Dalam kehidupan kita, mungkin banyak kita melihat kasus serupa seperti Putri Mako. Bahkan dalam kehidupan spiritualitas kita, Tuhan kita juga sangat luar biasa. Dengan cintanya yang sangat besar, dengan kasihnya kepada manusia, Dia rela turun ke dunia, meninggalkan tahtanya di surga untuk membebaskan manusia dari dosa dan kebinasaan karena maut. Dia turun dari surga, meninggalkan tahtanya demi manusia yang terkadang tidak tahu diri.
Dalam kehidupan Tuhan Yesus di dunia, kita melihat kasih-Nya yang luar biasa kepada orang-orang yang ditemuinya dan juga orang-orang yang didatanginya. Seperti halnya kehadiran Tuhan Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Tuhan Yesus tidak sekedar menunjukkan kuasa-Nya, tetapi Ia juga menunjukkan perbuatan kasih dan ketulusan kepada banyak orang dalam pesta perkawinan itu. Cintanya ditujukan kepada para pelayan, kepada pemimpin pesta, kepada mempelai, kepada keluarga mempelai, dan kepada para tamu undangan yang mungkin saat itu mereka pun tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi kasih dan cintanya tetap dinyatakan. Apa yang dilakukan oleh Putri Mako dalam kehidupannya yang mau menikahi Keiko Muro yang berasal dari golongan rakyat jelata, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada pernikahan di Kana ini hendak mengajarkan kepada kita arti hidup memberi dan mengasihi tanpa syarat. Kasih tak cukup dikatakan saja, namun juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Berkaca dari kisah pernikahan di Kana, marilah kita melihat panggilan kita sebagai anak-anaknya yang mau selalu menciptakan kepedulian pada orang-orang di sekitar kita, baik dalam pekerjaan, pergaulan, maupun dalam ranah berpelayanan bersama. Hal ini tentunya dapat kita awali dari hal-hal kecil, dari menciptakan pemikiran yang positif, mengampuni, menolong, mendoakan, memberikan semangat, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Apapun hasil akhir dari apa yang kita lakukan, biarlah orang lain yang merasakan dan menilainya. Cukup lakukan semua itu dengan hati yang tulus. Demikianlah renungan Selasa pagi kali ini. Kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat mengasihi, selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Salam sehat, jiwa dan raga. Amin.